Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indriyanti dengan NIM 12470110043 dari jurusan Matematika angkatan 2024 kelas A. Video ini saya tag pada hari Sabtu tanggal 5 April 2025. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai hukum nun sukun atau tanwin. Nah, mengapa disebut hukum nun sukun atau tanwin? Nah, karena tanwin itu sama aja dengan nun sukun. Jadi, tanwin itu adalah representasi dari nun sukun itu sendiri dalam bentuk harokat. Nah, hukum nun sukun atau tanwin ini ada 4 macam, 4 hukum. Yang pertama ada idhar, kemudian yang kedua ada idgham, ketiga iqlab, dan yang terakhir adalah ikhfa. Nah, sebagaimana dijelaskan pada kitab Tuhfatul Atfal, linuni intaskun wali tanwini arba'u ahkamin fakhud tabini. Nah, jadi hukum nun sukun atau tanwin itu ada 4 hukum. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai idhar. Nah, idhar secara lughah atau secara bahasa berarti al-bayan, yang artinya jelas. Nah, sedangkan secara istilahnya adalah ikhraju kulli harfin min makharijihi min ghairi gunnah, yang artinya mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya tanpa disertai dengan dengung atau gunnah. Nah, idhar pada hukum non sukun atau tanwin ini adalah idhar halki, yang dimana kondisinya adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halak. Nah, huruf-huruf halak ini ada 6. Yang pertama ada hamzah, yang kedua ha, terus ain, ha, ghoin, dan juga kho. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam Tuhfatul Atfalnya, yaitu فالأول الإظهار قبل الأحرف للحق ستر تبت فالتعريف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. Nah, sedangkan pada al-jazarinya adalah fa'inda harfil halqi adhir, yang artinya ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halak, maka jelaskanlah. Maksud jelaskannya itu, jelaskanlah pelafalan nun sukun atau tanwinnya. Nah, langsung ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai idgham. Nah, idgham secara bahasa berarti idkholu syai' fi syai', yaitu memasukkan perkara ke dalam perkara. Nah, sedangkan idgham secara istilah adalah iltiqa'u harfin sakinin iltiqa'u harfin sakinin biharfin mutaharikin bihaisu yasirani harfan wahidan musyaddadan yartafi'un nisan indahu irtifa'atan wahidatan. Yang artinya ketemunya huruf sukun kepada huruf yang berharkat sehingga menjadi satu haraf yang bertasydid dengan menaikkan lidah dalam satu kali taikan. Ya. Nah, idgham di hukum non sukun atau tanwin ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu idgham bigunnah, dan yang kedua adalah idgham bil gunnah. Nah, idgham bigunnah adalah idgham yang ketika dilafalkan itu menggunakan gunnah. Nah, sedangkan bil gunnah tanpa dengan gunnah. Nah, huruf idgham ini kan ada 6 yang terkumpul pada lafaz yarmaluna. Nah, yang termasuk idgham bigunnah adalah huruf yang terkumpul pada lafaz yanmu, yaitu ya, nun, mim, dan juga wawu. Nah, sedangkan lam ro itu masuknya ke dalam idgham bil gunnah. Nah, idgham bil gunnah disebut juga dengan idgham kamil, yang artinya sempurna, yang dimana pelafalan nunnya itu sempurna dimasukkan ke dalam huruf lam dan juga ro. Sedangkan idgham bigunnah disebut juga dengan idgham nakis atau idgham kurang, yang dimana pemasukan nunnya itu tidak sepenuhnya dimasukin. Nah, kemudian pada idgham ini ada pengecualian, yaitu pada kalimat yang dalam satu
kalimat. Jadi kan idgham itu harus 2 kalimat. Nah, buat yang 1 kalimat itu dibaca idhar, namanya idhar mutlak. Nah, contohnya itu kayak lafaz sinwan, pinwan. Nah, sebagaimana kaidahnya dalam Tuhfatul Atfal yaitu wasani idghamun bisittatin atat fiyan maluna indahum qad sabatat lakinnaha qismani qismun yudgama fihi bigunnatin biyan mu'unima illa idza kana bikilmatin fana tudgim kadunya thumma sinwanin tala wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra thumma kariranna. Nah, lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu mengenai iqlab. Nah, iqlab secara bahasa adalah tahwilu syai'an wajihi, yaitu menukarkan perkara dari tempatnya. Sedangkan secara istilahnya, iqlab adalah ja'lu harfin makana harfin akhara ma'a mura'ati gunnah, yaitu menjadikan huruf ke tempat huruf lain dengan disertai gunnah. Nah, huruf dari iqlab ini cuma satu, yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, jadi pada pelafalannya itu, kita harus merasakan gunnah dengan disertai ikhfa. Nah, bibir kita tidak sepenuhnya rapat. Nah, kan iqlab ini memasukkan atau menukarkan bunyi non sukun atau tanwin ke dalam mim. Nah, akan tetapi dalam pelafalannya itu bibir kita tidak sepenuhnya rapat sebagaimana mengucapkan mim. Akan tetapi terbuka sangat sedikit. Lanjut ke pembahasan yang keempat yaitu mengenai ikhfa. Nah, ikhfa secara bahasa berarti asatru, yaitu menyamarkan atau menutupi. Nah, sedangkan secara istilah adalah ibaratun ani nutqi biharfin sakirin arin ayyukholin ani tashdidi ana sifati idhar wal idgham ma'a mura'ati gunnah fi harfil awal. Nah, jadi melafalkan huruf dengan menghafalkan huruf sukun di antara sifat idhar dan juga idgham pada haraf yang awal yaitu nun sukun atau tanwinnya. Nah, jadi pada pelafalan ikhfa ini si nunnya itu tidak sepenuhnya jadi tapi disamarkan suara nun sukun atau tanwinnya itu. Jadi masih ada sedikit sifat dari nunnya itu. Nah, huruf-huruf ikhfa ini adalah sisa dari huruf-huruf sebelumnya, yaitu sisa dari idhar, idgham, dan juga iqlab. Nah, semua huruf ikhfa itu ada 15. Nah, berdasarkan kedekatan makhraj dengan nun sukun, ikhfa ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ikhfa aqrab, yang kedua ikhfa awsat, dan yang terakhir ada ikhfa ab'ad. Nah, ikhfa aqrab ini adalah ketika nun sukun bertemu dengan huruf to delta. Kenapa disebut aqrab? Karena makhraj to delta ini sangat dekat dengan huruf nun. Jadi semakin dekat makhraj suatu huruf dengan nun, maka semakin samar dalam pelafalannya. Kemudian untuk ikhfa ab'ad, hurufnya hanya 2, yaitu qaf kaf. Karena qaf dan kaf ini makhrajnya sangat jauh dari makhraj nun. Kemudian yang termasuk ikhfa awsat adalah sisa dari 5 huruf yang tadi, berarti ada 10 huruf. Nah, menurut Tuhfatul Atfal, nadomnya seperti ini. Warwabi'ul ikhfa'u 'indal fadhili minal hurufi wajibun fadhili fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhamantuha sif dathana kam jada saksun qad sama dum tayyiban jidfitu qada'a dhanima. Nah, jadi yang 15 huruf ini terkumpul pada kalimat sif dasana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban jidfitu qada'a dhanima. Selain itu,
Dengung pada ikhfa ini terbagi menjadi dua, yaitu ada ikhfa tafkhim dan juga ikhfa tarkik. Yang dimana ikhfa tafkhim adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang bersifat isti'la. Nah, kalau yang tarkik berarti bertemu dengan huruf yang istifal. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai hukum nun sukun atau tanwin. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, fasihkanlah lisan kami untuk melafalkan ayat-ayat-Mu dan jadikanlah kami ahlul Quran yang senantiasa membaca Al-Quran hingga akhir ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.